ketua PNA itu mengusulkan satu sosok perempuan yang bernama Yunita Arafah untuk dipertanyakan. Ya, mungkin Kalau gitu ngapain ke KPK melapor? ini Berarti sebagai ujian juga buat teman-teman KPK. Demokrat banyak juga kader, kenapa mesti jatuh ke Nova Iriansyah? Itu persoalan internal mereka. Itu mereka. Kita minta makan yang lain. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sisi Lain, bertemu kita kembali. Pada pertemuan kali ini kami kedatangan seorang tamu, aktivis Aceh, aktivis 98 yang juga pernah bergabung dalam gerakan Aceh Merdeka, namanya M. Rizal Fahlevi Kirani. Karena gabungan itu pada tahun 2003 sampai 2004, ayah dari dua anak, satu orang istri ini pernah dipenjara di Banda Aceh. Bencana tsunami akhirnya menyelamatkan beliau hingga kemudian normal kembali setelah mendapat amnesti dari pemerintah Indonesia. Karirnya terus menanjak bersama Irwandi Yusuf dan kawan-kawan ketika itu pada tahun 2004 mendirikan salah satu partai lokal namanya Partai Nasional Aceh. Kemudian partai ini berubah menjadi Partai Nanggro Aceh. Namun dalam perjalanannya partai ini tak seindah bulan madu. Di akhir-akhir kepemimpinan Irwandi Yusuf atau pada periode kedua Irwandi Yusuf terpilih sebagai gubernur Aceh pada kontestasi Pilkada 2017. Yang lalu bersama Nova Iriansyah sebagai wakil gubernur, terjadi kisruh internal hingga saat ini belum terselesaikan. Ini yang menarik untuk kita coba bedah malam ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya panggil Tengku atau Bung ini? Biasa saja. Biasa aja. Bung Fahlevi, itu yang akrab. Sampai hari ini masih ada komunikasi dengan Irwandi Yusuf? Komunikasi masih terjadi. Masih. Tapi kesannya begitu saya sebut komunikasi dengan Irwandi Yusuf, Anda kelihatan tegang sekali. Tidak tegang, karena kan Coba relax dulu, relax. Karena kan keterbatasan beliau dalam berkomunikasi. Artinya di saat kadang-kadang di saat kita telepon tidak bisa diangkat. Iya. Itu juga beliau. Iya. Tapi hubungan dengan keluarga masih ya? Oh biasa. Dengan Kak Darwadi selalu ketemu. Bagaimana situasi di parlemen hari ini? Kayaknya terlalu banyak kisruh. Ya? Di parlemen sendiri bahwa ada dinamika yang berkembang antara lembaga DPR, eksekutif dengan legislatif. Dan kita terus berjalan sesuai dengan perundang-undangan yang ada, bahwa kita tetap melakukan pengawasan-pengawasan dan on the track. On the track. On the track. Oleh karena itu dari catatan yang kami miliki sejak dilantik 30 September 2019 sampai hari ini terus terjadi dalam tanda petik pertikaian antara eksekutif dengan legislatif. Apa yang menjadi dasar sebenarnya? Persoalan yang pertama bahwa ini akibat komunikasi antara saudara PLT Gubernur itu yang mungkin publik Aceh sudah tahu bahwa memang tidak bagus. Dengan berbagai lembaga manapun hari ini tidak bagus. Yang dikatakan pemerintahan itu adalah adanya legislatif dan eksekutif. Yang menariknya sesuai dengan perundang-undangan yang ada, sesuai dengan aturan, misalnya ada kanun pertanggungjawaban, itu juga harus disampaikan oleh saudara PLT Gubernur langsung. Tidak boleh diwakili, itu diatur dalam Undang-Undang 23 tentang pemerintahan daerah. Kemudian dari sisi lain, kita dari pertama dilantik karena sebagaimana kita tahu bersama bahwa pengesahan APBA 2020 itu telah disahkan oleh DPR periode 2014-2019. Begitu kita dilantik, kita sampaikan untuk minta dokumen itu, tapi DPA-nya sampai hari ini tidak diberikan. Tapi publik menilai konflik ini dipicu oleh karena tidak sama bagi antara eksekutif legislatif. Saya pikir itu pemahaman-pemahaman yang subjektif. Kita persoalannya adalah tidak ada cerita bagi-bagi. Persoalannya
17 triliun uang rakyat itu bagaimana kita kawal, kemudian bagaimana program-program yang memang disusun dalam dokumen dokumen DIPA anggaran pemerintah Aceh tahun 2020 itu kita akan coba bedah. Tetapi dokumen saja tidak diberikan karena kita periode ini tidak ada dokumen itu. Baru beberapa hari ini kita dapat hasil koreksi dari Mendagri. Itu pun dari Mendagri. Itu pun dari Mendagri. Bukan dari pemerintah Aceh. Tuan tiganya RKA-nya itu tidak kita dapatkan. Jadi 2021 pergub? 2020. Oh, 2020. Kemudian kita dapat penjabaran pergub, itu kan DPA-nya kemudian dijabarkan oleh pergub. Kemudian secara gelondongan saja dijelaskan, misalnya dinas Perkim mengelola anggaran sekian, infrastruktur sekian, jalan sekian. Cuma tempat-tempat jalan itu kita tidak tahu. Yeah. Ya. Nanti mungkin di saat laporan LHP BPK 2020 nanti kita akan ketahuan. Seperti 2019. Ya, Bung Palepi sendiri di PNA jabatannya apa? Ketua 2 membidangi keputusan strategis partai. Keputusan strategis partai. Artinya keputusan PNA untuk bergabung dalam koalisi Aceh Bermartabat bersama partai lain juga ini keputusan strategis. Oh ya, keputusan strategis yang dalam konteks politik hari ini udah saatnya kita bergabung untuk membangun Aceh sama-sama. Sama-sama. Dulu sempat bentrok. Oh, dulu sebagaimana kita ketahui saling bakar. Mungkin semua pihak sudah menyadari bahwa tidak ada untungnya kita saling bertengkar, tetapi bagaimana membangun Aceh sama-sama untuk melihat Aceh yang lebih bagus dan yang lebih hebat ke depan. Ya, ada orang menyebut PA dengan PNA ini ibarat satu rumah tapi beda kamar. Ya. Anda setuju soal itu ya? Saya sepakat. Cuma dalam hal politik, bicara partai politik adalah masing-masing partai punya platform dan punya haluan perjuangan sendiri. Ya, di Pilkada 2017 PNA mengusung Irwandi Yusuf yang juga ketua, lalu berkoalisi dengan Demokrat yang mengusung Nova Iriansah sebagai wakil gubernur. Ya. Bisa diceritakan sedikit gimana ini? Kita sudah menganalisis bahwa Pak Irwandi Yusuf akan maju, sehingga pada saat itu ada berbagai masukan-masukan, termasuk ada ranah independen. Kita ada dua opsi, ada independen, kemudian ada melalui partai politik. Pada saat itu PNA kan cuma 3 kursi. Kekurangan kursi. Kemudian ada PDA yang juga memberi dukungan cuma 1 kursi. Kemudian ada PKB 1 kursi. Lalu karena surat Demokrat sudah keluar pada saat itu, maka tiada pilihan lain. Ya, ke Demokrat. Demokrat banyak juga kader. Kenapa mesti jatuh ke Nova Iriansah? Itu persoalan internal mereka. Kita minta makan yang lain. Oh, jadi PNA meminta yang lain tapi yang diberi itu. Bukan PNA-nya, mungkin dikonfirmasi ke Pak Irwandi. Pada saat itu ada diskusi kecil lah. Berbagai plus minusnya. Dan kami melihat apa yang kita analisa pada saat itu sudah terjadi hari ini. Apa itu? Ya, misalnya kurang harmonisnya, kemudian ada gelagat ketidakikhlasan. Dasar atau parameter analisa ketika itu bakal terjadi seperti mungkin belajar ada masukan dari teman-teman bagaimana di saat dengan Muhammad Nazar dulu, di saat dengan berkawan dengan teman-teman yang lain, banyak teman-teman memberi masukan seperti itu. Tetapi pada saat itu berujung waktunya yang sangat kepepet, tadi tidak ada pilihan lain pada saat itu. Ya, kemenangan Irwandi Nova di 2017 ada banyak variabel. Ya. Dari segi kursi mungkin hadirnya Demokrat ketika itu berapa kursi? 7 ya, 8. 8 kursi. 8 kursi secara regulasi itu akan membuat Irwandi bisa maju sebagai calon bersama. Tapi secara suara ada nggak pengaruh Nova ketika itu yang signifikan? Saya pikir tidak ada sama sekali. Paling sedikit kalau persentasenya bahkan bisa di 10%. Karena tidak ada kontribusi Partai Demokrat misalnya. Malah Demokrat mendukung kandidat lain. Ya, lalu setelah Irwandi terjerat kasus 3 Juli 2018, nasib PNA gonjang-ganjing. Bagaimana komunikasi PNA dengan
dengan Nova Iriansyah? Saya pikir komunikasinya bahkan tidak ada sama sekali. Tidak ada sama sekali. Dan beberapa kali Ketum Samsul Bahri bin Amirin alias Bantiung mencoba mengkomunikasikan dengan saudara PLT Gubernur, akhirnya tidak terkomunikasi. Tidak. Artinya kita tidak mau menjadi korban PHP. Gitu. Memberi harapan palsu. Karena itulah mungkin PNA lalu berbalik arah hari ini menyerang Nova Iriansyah. Enggak ada urusan dengan itu. Enggak ada urusan. Kita PNA dan bahkan saya adalah salah satunya adalah tim penyusun RPJM. Dan tim perumus visi misi Tim RPJM pasangan Irwandi Nova 2017-2022. Ya. Bahkan kita tim perumus visi misi. Kondisi yang ada pada saat ini, PNA mengambil sikap. Kita tetap akan kawal dan siapapun misalnya PLT Gubernur tidak menjalankan visi misinya dan janji politiknya kemudian sesuai dengan RPJMA, maka PNA akan berdiri di depan untuk melawan itu. Soal kekhususan Aceh juga? Soal kekhususan Aceh memang tidak serius. Bahkan kita pada saat itu adanya Des Aceh. Des Aceh itu yang mengurus, kita akan lobby pemerintah pemerintah pusat, dalam hal ini Pak Jokowi, untuk meng-SK-kan satu eselon yang memang khusus untuk mengurus regulasi-regulasi Aceh seperti Papua. Kita harus belajar dari Papua. Pasca tertangkapnya Irwandi dalam operasi OTT KPK, sempat digelar beberapa demo oleh para pendukung Irwandi Yusuf. Dalam demo itu sempat terlontar bahwa ada peran-peran tanda petik saudara Nova Iriansyah dalam proses penangkapan Irwandi. Anda menangkap itu? Kita lihat aja, nanti pasti akan terjawab dan akan terbukti semuanya. Biar masyarakat Aceh dan Pak Irwandi sendiri yang akan memberitahu kepada orang-orang bahwa apakah di sini ada grand skenario Nova atau tidak. Ya, menarik dalam rapat paripurna penyusunan atau pengusulan hak interpelasi, ya. Ketua PNA yang juga anggota DPRA itu mengusulkan satu sosok perempuan yang bernama Yunita Arafah untuk dipertanyakan. Apa dasarnya? Ya, mungkin kita rakyat aja juga merasa dibohongi pada saat itu. Di saat pendaftaran yang ditandatangani, yang diusung oleh partai pengusung pada saat itu di KIP adalah 1 istri 2 orang anak. Tapi ternyata terbukti kemudian bahwa ada 2 orang istri dan anaknya saya pikir lebih daripada 3. Mungkin dari dasar situ, landasan dari itu, mungkin teman-teman merasa kecewa, merasa dibohongi, dan publik Aceh, rakyat Aceh juga merasa dibohongi. Semudah itu PNA tidak mengetahui bahwa Nova ini punya istri satu lagi. Ya, pada saat itu kita nggak tahu. Dia nggak terbuka. Dia nggak pernah disampaikan kepada kita. Artinya semata-mata soal keabsahan dokumen, ya. Ya. Dokumen juga termasuk dokumen negara, ya. Karena, oh ya, pasti. Karena Yuyun juga seorang ASN. Oh ya. Bukan karena balas dendam. Dulu kan juga interpelasi Irwandi juga dihantam melalui Stevie Brase. Ya, kan Irwandinya yang dihantamkan, bukan kami. Oh gitu. Artinya harus objektif. Kenapa seorang Irwandi bisa dipersoalkan dengan dengan istri keduanya? Kenapa orang lain tidak? Artinya di sini kan bicara tataran hukum itu sama, tidak beda. Jadi tidak ada anak tiri dan anak kandung. Kami pikir apa yang ditanyakan oleh yang diberi masukan oleh Pak Samsul Bahri bin Amirin atau Bang Tiong itu sangat-sangat objektif, dan kita tidak ada unsur mau dia kawin 1, 2, 3, 4, nggak ada urusan sama kita. Tetapi disampaikan ke publik gitu. Secara terbuka. Ada fasilitas negara yang dimanfaatkan. Kemudian ada penipuan karena saudara Yuyun juga ASN. Dan itu tidak dibenarkan. Dan itu tidak dibenarkan. Secara aturan bahwa selaku abdi negara itu tidak dibenarkan. Ya, dari dokumen yang kami dapatkan, saudara Yuyun mengaku justru belum menikah atau belum. Ya, inilah makanya di saat kebohongan itu terjadi, maka akan menciptakan kebohongan baru. Jadi kerjanya hanya menutup kebohongan-kebohongan lama. Akhirnya kerjanya ya berbohong terus. Ya. Sebagai partai pengusung utama PNA, ya. Berapa ada orang-orang PNA yang direkrut menjadi tenaga khusus atau pensus? Sekarang tidak ada. Tidak ada. Satu pun tidak ada. Tidak ada. Kenapa?
Ya mungkin tidak suka lagi ke PNA. Waktu naik mungkin butuh PNA. Sekarang kan udah ada P3, udah ada partai-partai lain. Udah partai lain. Ya. Jadi artinya ya cinta bukan bersemi tapi cinta berguguran. Gitu. Ya. Nah, apa target dari interpelasi yang kini sedang bergulir di parlemen? Kita sesuai dengan perundang-undangan yang ada bahwa itu hak konstitusional DPR. Tergantung teman-teman nantinya. Kalau misalnya nanti di saat interpelasi teman-teman tidak puas, mungkin akan menaik tingkatnya. Kan selama itu diatur dengan undang-undang, kita berjalan sebagaimana tim pengusung mereka ataupun ya, on the track, bahwa yang kita lakukan ini tidak keluar daripada patron dan aturan perundang-undangan yang ada. Kalau gitu ngapain ke KPK melapor? Ya, kita melihat bahwa ini ada permainan. Oh, iya. Multi-years itu kalau kita berbicara lebih jujur, saya pikir Komisi 4 pada saat itu bahwa pengusulan multi-years itu dilakukan menjelang pengesahan KUA BPS. Besok mengesahkan KUA BPS, hari ini baru masuk surat permohonan multi-years. Artinya itu tidak masuk dalam KUA BPS. Secara ada proses penganggaran itu cacat demi hukum. Kenapa tidak ke Polda misalnya, atau ke Kajati, atau ke Mabes Polri, atau ke Kejagung? Kenapa bisa langsung ke KPK? Ya, kami pikir KPK lebih punya lebih punya kuku dalam hal ini. Anda yakin itu? Karena proyeknya besar. Anda yakin itu? Kita sampai saat ini semua yakin kepada KPK. Ya. Makanya ini kalau kita uji KPK apakah begitu serius untuk menanggapi laporan itu atau tidak. Ini berarti sebagai ujian juga buat teman-teman KPK. Lalu ada nggak kemungkinan perjalanan akhir dari interpelasi ini adalah impeachment? Pemakzulan bisa jadi. Bola itu sudah bergulir sekarang? Sudah sangat bergulir. Tapi katanya multi-years itu untuk masyarakat. Untuk masyarakat atau untuk elit? Oh gitu. Ya. Multi-years itu kan kerja 3 tahun. Kalau misalnya jalan itu kan fungsional dia. Ya. Fungsional. Kalau misalnya hari ini Aceh punya anggaran untuk ruas jalan itu adalah berapa? 15 miliar. 15 miliar di aspal, kenapa harus multi-years? Mungkin sudah duluan mengambil di depan. Ya. Yang sebagaimana rahasia umum sekarang. Diduga Ya. Ya. Kita nggak apa pasti seperti itu, tapi kita duga. Dan itu patut kita juga. Ya. Kenapa begitu antusias? Kalau memang sekarang sudah betul yang menurut saudara PLT Gubernur itu sudah betul, multi-years ini sudah sesuai dengan peraturan, ditender saja, buat pengumuman. Ya kan, kenapa harus mempola bahwa akan ada pemekaran, akan ada anti DPR itu anti pembangunan? Kita menjaga lembaga harus sesuai dengan ketentuan yang ada. Kalau kira-kira dapat tawaran islah dari Nova, bagaimana PNA? Saya pikir bukan islah atau tidak islah. Yang dilakukan hari ini adalah Nova dan Cah sudah keluar dari roadmap RPJM. Jadi bukan kita persoalan tidak dilayani segala macam, nggak ada urusan dengan PNA. Kita tetap berjalan bahwa yang kita kawal adalah bicara Aceh hari ini, bagaimana bukan PNA-nya saja yang menang, yang senang, tetapi bagaimana semua rakyat Aceh itu bisa menerima semua program-program yang memang sesuai dengan RPJM dan dirasakan oleh masyarakat Aceh. Ya, memang ini pertaruhan buat PNA dari 3 kursi menjadi 6 kursi. Ya. Kalau konsisten mungkin bisa bertambah lagi ya, Insyaallah, di 2024. Tapi kalau enggak juga terjun bebas gitu ya. Artinya memang sampai saat ini komitmen PNA masih kepada kita tetap mengawal, tetap berdiri di depan apabila RPJM dan visi misinya itu tidak dijalankan. 15 program prioritas di mana sekarang? 2 tahun. 2 tahun, hampir 2 tahun ya, Irwandi tidak ada lagi. Kemudian di mana program? Bagaimana dengan Aceh Carong? Bagaimana dengan Aceh Mengadap? Kemudian Aceh Mugo dan Melaut? Itu semua hanya tinggal dokumen. Bahkan tulisan saja sekarang sudah nggak ada lagi Aceh Hebat, udah Aceh Bere. Iya. Artinya kan ini ada ketidakikhlasan dari penerima. Cuma nggak berani menunjukkan saja. Saya pikir itu. Iya. Baik, Pak Levi. Sahabat, sisi lain itulah tadi perbincangan kita. Tapi apapun yang kita bahas tadi, politik tetap tidak hitam putih.
Semua itu akan kita buktikan atau akan dibuktikan oleh Bung Pahlevi nanti bagaimana akhir dari perjalanan interpelasi ini. Tentu saja negosiasi-negosiasi itu tetap ada. Mudah-mudahan konsistensi mereka itu yang diharapkan oleh rakyat. Insya Allah. Terima kasih Bung Pahlevi. Terima kasih. Sampai bertemu kembali. Oke. Sahabat sisi lain, sampai bertemu pada edisi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi.